Perkenalkan, nama saya Kaca Pemilayang dari kelas 1PK 51. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERP yang digunakan oleh PT Semen Gresik sebagai ujian akhir semester 1 dalam mata kuliah pengantar teknologi. Pendahuluan dalam pendahuluan yang saya buat di sini saya menjelaskan tentang PT Semen Gresik terlebih dahulu, dan saya akan menjelaskan juga apa itu ERP. PT Semen Gresik itu bergerak di bidang industri semen, diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh Presiden pertama yaitu Bapak Soekarno-Hatta, dan pada tanggal 8 Juli 1991 PT Semen Gresik telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, serta merupakan BUMN pertama yang dipublik dengan menjual 40 juta lembar saham kepada masyarakat. Dengan komposisi pertama sahamnya, negara RI kita 73% dan untuk masyarakat 27%. Akan tetapi pada September 1945, Persero melakukan penawaran umum terbatas 1 yang merubah komposisi kepemilikan saham menjadi negara RI sebesar 65% dan masyarakat 35%. Jadi ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem pengertian yang telah dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang telah terpadu. Landasan teori. Pada bulan Juni tahun 2001, ERP mulai diaplikasikan untuk mendukung bisnis. Proses yang ada di PT Semen Gresik dengan penerapan pertama kali dilakukan di bidang finansial dengan berjalannya waktu. Implementasi dilakukan di bagian penjualan, kemudian di bagian manufacturing. Dalam presentasi saya ini, yang pertama saya akan memberikan video tentang penjelasan apa itu ERP, dan saya akan memberikan juga video pengenalan tentang PT Semen Gresik. Lalu saya akan menjelaskan mengapa sih PT Semen Gresik itu memilih untuk menggunakan ERP, dan bagaimana prosedur implementasinya, hasil implementasi, dan beberapa kendala yang pernah dihadapi oleh PT Semen Gresik, serta bagaimana cara penanganannya. Akan tetapi, mereka juga itu memiliki dampak positif dan negatifnya pada saat penggunaan ERP, dan itu akan saya jelaskan. Pertama, mari kita simak tentang video pengenalan ERP. ERP. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh fungsi perusahaan, mulai dari fungsi pengadaan, produksi, distribusi, penjualan, hingga pengendalian sumber daya manusia. Apa keuntungan ERP? Database yang tersentralisasi akan memberikan banyak keuntungan, seperti efisiensi, kecepatan pengolahan data, dan efektivitas alur kerja. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memanfaatkan waktu, biaya, dan tenaga yang sebelumnya habis untuk proses administrasi ke arah pengembangan seperti analisis, pelatihan, maupun research and development. Bagaimana ERP membantu persaingan bisnis? ERP menyajikan data aktual mengenai kondisi internal perusahaan, sehingga dapat memberikan insight bagi para staf manajemen untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Selanjutnya, saya akan memberikan video pengenalan tentang PT Semen Gresik. PT Semen Gresik Persero Tbk merupakan perusahaan nasional terkemuka yang telah berkembang pesat dan berkonsolidasi dengan PT Semen Padang dan PT Semen Tonasa menjadi satu perusahaan persemenan terbesar di Indonesia, Semen Gresik Group.
Tahun 1991, Semen Gresik Group melakukan ekspansi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Desa Sumber Arum, Kecamatan Kere, dengan membangun pabrik Tuban 1, 2, dan 3. Guna mengkokohkan posisi sebagai perusahaan semen terbesar di Indonesia dan menuju pabrik semen kelas dunia, saat ini perusahaan telah melakukan berbagai langkah inovatif dan ekspansif dengan memilih strategi capacity growth melalui pembangunan pabrik semen Tuban 4. Saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa PT Semen Gresik itu menggunakan ERP. Jadi, beberapa alasan kenapa PT Semen Gresik menggunakan ERP ada dua. Yaitu yang pertama karena kebutuhan backbone sistem yang kuat dan mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu. Yang kedua, kebutuhan integrasi sistem informasi Semen Gresik Group atau XSG guna mendapat sinergi yang lebih optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur implementasi ERP pada PT Semen Gresik. Yang pertama, mendefinisikan rencana proyek yang realistis dan melaksanakan perubahan proses bisnis sesuai tujuan perusahaan, melaksanakan tahap-tahap pengembangan dan penerapan sistem dengan sebaik-baiknya, mengusulkan penunjukan konsultan dan penerapan platform sistem informasi perusahaan, menyusun rencana anggaran dan melaporkan realisasi proyek, dan yang terakhir melaksanakan pengadaan barang dan jasa dalam batas waktu tertentu dan ditetapkan oleh direksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lagi tentang hasil implementasi pada PT Semen Gresik. Yang pertama, proses distribusi yang berlangsung di PT Semen Gresik jauh lebih efisien. Yang kedua, berkurangnya keluhan dari para user atau pengguna. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas user atau pengguna. Yang keempat, meningkatkan penjualan semen PT Semen Gresik. Yang kelima, menciptakan akuntabilitas dan pengendalian yang ketat dalam menjalankan operasi distribusi. Yang keenam, manajemen dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa kendala yang telah dihadapi oleh PT Semen Gresik. Ada 3 kendala: teknisi, budaya, dan politik. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teknik, yaitu masalah bahasa dan perubahan dari model hard copy menjadi model display. Yang untuk budaya, implementasi ERP berbasis penggunaan teknologi menuntut perubahan-perubahan yang harus dilakukan karyawan. Di antara harus sadar terhadap penggunaan software tersebut. Contohnya selalu mengupload data. Yang terakhir, kendalanya itu karena politik. Kendala yang menghambat implementasi berasal dari dalam tubuh departemen IT sendiri dan dari luar departemen. Walaupun PT Semen Gresik mendapatkan beberapa kendala, tapi mereka dapat menangani kendala tersebut. Yang pertama, implementasi Change Scenario Project atau CEP untuk mengelola perubahan-perubahan yang telah terjadi dalam pengimplementasian ERP, bertepatan dengan user sebelum penerapan sistem ERP, melalui presentasi untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan implementasi sistem tersebut, pengembangan sistem recovery dalam implementasi ERP. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan juga beberapa dampak positif dalam menggunakan ERP pada PT Semen Gresik. Yang pertama, menghindari terjadinya duplikat data dan informasi pada distributor. Yang kedua, menghindari terjadinya akses data distribusi oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang ketiga, kemungkinan manajer untuk tidak hanya mengawasi, tapi juga mengatur kegiatan distribusi. Manajer dapat memberikan
Manajer memberikan respon yang lebih cepat atau terhadap terjadinya perubahan dalam sistem distribusi. Yang terakhir, memperbaiki pengambilan keputusan manajer di PT Semen Gresik dengan sistem yang secara penuh terintegrasi dalam perusahaan. PT Semen Gresik juga memiliki dampak negatif dari implementasi ERP pada PT Semen Gresik. Yang pertama, yaitu keuntungan yang didapatkan dengan penerapan ERP dapat dirasakan dalam waktu yang singkat setelah ERP diimplementasi, namun perlu waktu yang agak lama setelah implementasi ERP. Yang kedua, terbatasnya kemampuan ERP dalam menyesuaikan berbagai kondisi yang mungkin terjadi dalam distribusi yang ada pada PT Semen Gresik. Implementasi ERP yang cukup lama pada PT Semen Gresik membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, mulai dari proses integrasi hingga menjalankan sistem ERP. Yang terakhir, jika kalian atau mengalami dari tim ERP sedikit, hitungan teknis yang dibutuhkan dalam implementasi ERP pada PT Semen Gresik dapat dampak implementasi yang menyebabkan proses distribusi menjadi buruk. Kesimpulan, implementasi ERP pada PT Semen Gresik mampu menghasilkan perbaikan proses distribusi yang sangat kompleks karena telah tersebar di berbagai daerah Indonesia menjadi lebih efektif dan efektivitas proses distribusi dari hasil implementasi ERP dapat dilihat pada beberapa dampak yang telah ditimbulkan pada PT Semen Gresik, seperti meningkatkan layanan terhadap mitra bisnis, yaitu salah satunya distributor, memberikan kemampuan pada perusahaan untuk dapat bersaing dan kompetitor dari bidang bisnis yang sama, memperbaiki pengambilan keputusan manajemen dan sebagainya. Sedangkan efisien proses distribusi dari hasil implementasi ERP dapat dilihat pada beberapa dampak yang telah ditimbulkan pada PT Semen Gresik, dengan mempersingkat atau mempermudah proses distribusi yang dijalankan dalam perusahaan sehingga menjadi lebih baik dan optimal dari sebelumnya. Manajer dapat memberikan respon yang lebih cepat atau tanggap terhadap terjadinya perusahaan dalam sistem distribusi dan sebagainya. Dapat memberikan banyak keuntungan asalkan mampu diimplementasikan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.